Shalom. Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada di musim yang baru Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang antusias? Ya, antusias itu semangat. Artinya entheousia, Tuhan ada di dalam kita, ya, antusias. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang antusias? Kita ada di musim yang baru. Boleh angkat tangannya? Iya. Dari cara angkatannya saya udah kelihatan ini ya. Mana yang antusias, mana yang tidak. Kalau yang antusias angkat tangannya cepet tadi. Karena apa? Udah bayangin, wah di musim yang baru ini aku mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Apa itu? Gak ada yang tahu ya. Ada apa di musim yang baru? Apa yang akan terjadi di musim ini? Tidak ada yang tahu karena tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kita mau tetap antusias. Mungkin ada juga yang enggak percaya ya, enggak terlalu antusias. Kenapa? Setengah percaya, setengah enggak. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan ya. Percaya full. Karena kita hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Amin. Ya, kalau kita percaya, kita akan terima sesuatu yang baru di musim ini. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan di musim ini. Amin. Amin. Aminnya enggak kedengeran. Amin. Haleluya. Ya. Ada apa di musim baru ini ya? Mendengar kata baru, apa yang ada dalam pikiran kita? Baru itu sesuatu yang menyenangkan. Rumah baru, ya, HP baru. Wah. Tapi bisa juga sekaligus sesuatu yang membingungkan. Kalau baru kan kita beli HP baru, mungkin mereknya beda dengan HP yang sebelumnya. Bisa saja kita bingung ya, karena apa? Karena belum paham, karena belum ngerti caranya. Karena itu kalau kita mau dapat sesuatu yang baru dari Tuhan, kita happy, kita seneng. Tapi kalau kita bingung, kita harus terus jalan sama Tuhan. Amin. Kita jangan mau terpisah dari Tuhan, kita mau terus jalan sama Tuhan. Supaya kita bisa terus paham, kita mengerti apa yang akan terjadi di musim ini. Ya, mari kita lihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya percaya yang pasti Tuhan sudah persiapkan banyak kejutan di musim ini. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Mari kita mau baca bersama-sama dengan antusias ya. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, ini sesuatu yang keren Bapak Ibu Saudara. Waktu kita baca ini, Bapak Ibu Saudara merasakan enggak? Ini sesuatu yang keren. Luar biasa, Tuhan mau buat jalan di padang gurun, Tuhan mau buat sungai di padang belantara. Saya pernah lihat padang gurun, rasanya mustahil ada jalan. Buat jalan di padang gurun itu sesuatu yang mustahil. Tapi ini Tuhan yang berkata, Tuhan yang bilang bahwa dia akan buat jalan di padang gurun. Dia akan buat sungai di padang belantara. Yang enggak mungkin akan Tuhan buat jadi mungkin. Amin. Ya. Tapi kalau kita cermati kalimat ini, membuat jalan di padang gurun, membuat sungai di padang belantara. Ada jalan, tapi kita enggak bisa skip padang gurunnya. Ada sungai, kita juga enggak bisa skip padang belantaranya. Artinya kalau ada jalan, ada jalannya, tapi juga ada padang gurun, ya, ada sungainya, tapi juga ada padang belantaranya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Hari-hari ini kita sedang lewat di padang gurun itu. Kita sedang melewati padang gurun, padang belantara. Kita sedang melewati hal-hal yang nggak enak. Masalah itu datang terus di dalam kehidupan kita. Bahkan masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain datang lagi. Masalah yang satu belum tahu jalan keluarnya, masalah yang satu datang lagi. Ya.
Mungkin kita ada di posisi yang seperti itu, nggak enak. Padang gurun sesuatu yang nggak enak. Ya, tapi firman Tuhan bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun. Berarti padang gurunnya harus dilewati dulu Bapak Ibu Saudara. Betul? Ya, padang belantaranya juga harus dilewati dulu ya. Jadi kalau Tuhan itu mau beri kita penggenapan janjinya. Tuhan itu selalu seperti ini ya. Dia suka berikan proses. Ya, mari kita mau pahami cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu dia suka memberi proses sebelum menggenapi janjinya. Yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan. Kalau bagian Tuhan itu kan dia sediakan berkat. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Kita nggak usah istilahnya takut dengan berkat. Karena itu sudah pasti. Tetapi yang perlu dipersiapkan ketika Tuhan mau proses itu loh. Ketika Tuhan mau memberikan proses dulu, padang gurun dulu di dalam kehidupan kita. Kita harus melewati itu. Yang perlu kita persiapkan itu adalah hati kita. Amin. Hati kita Bapak Ibu Saudara. Abraham pada waktu dia mau terima anak dari Tuhan. Dia terima anak, dia terima janji dari Tuhan. Dia nggak terima langsung, dia harus tunggu dengan sabar. Nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, dia tunggu itu dengan sabar dan dia terima. Daud ketika dia mendapat kemenangan yang besar melawan Goliat, dia harus hadapi Goliat. Kalau nggak ada Goliat, nggak ada kemenangan. Daniel pada waktu dia mengalami pembebasan Tuhan, dia harus masuk dulu di dalam gua singa. Dia harus hadapi singa-singanya. Baru dia rasakan pembebasan yang dahsyat dari Tuhan. Ya. Yang perlu dipersiapkan pada waktu kita ini memasuki musim yang baru. Ketika Tuhan izinkan ada padang gurun yang harus kita lewati. Mari kita mau jaga kondisi hati kita. Kita jaga hati kita. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu melihat hati. Kalau saya lihatnya wajah Bapak Ibu Saudara ya, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang wajahnya senyum, ada yang muram. Kalau Tuhan itu lihatnya hati, dia sampai kedalaman hati kita, dia lihat itu. Karena itu penting sekali untuk kita ini sebelum terima berkat Tuhan, sebelum terima janji Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan hati kita. Apakah kondisi hatimu hari-hari ini? Bagaimana di hadapan Tuhan kondisi hatimu? Memasuki musim yang baru ini, bagaimana Tuhan melihat kondisi hati setiap kita? Saya hanya mau bagikan 2 hal Bapak Ibu Saudara. Ya, dan biarlah 2 hal ini bisa kita ingat-ingat menjadi persiapan kita pada waktu Tuhan akan berkati kita di musim yang baru ini. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang besar. Ya, mari sama-sama katakan dengan saya, hati yang besar. Ya, hati yang besar itu apa? Hati yang siap menerima segala hal yang terjadi dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, tanpa kecewa. Ya. Jadi siap menerima tanpa kecewa. Ya, mari sama-sama katakan siap menerima tanpa kecewa. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, betul? Siap menerima tanpa kecewa. Enggak mudah punya hati yang seperti ini, hati yang besar seperti ini. Kita bisa terima semua kondisi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu enggak mudah. Kecenderungan manusia kalau berdoa, ya ini kelihatan dari berdoanya. Kalau berdoa, kita ini ingin sesuatu, kita minta sama Tuhan. Kita itu selalu berdoa gini, Tuhan
Berikan aku jalan keluar. Tuhan, tolong aku. Tuhan, kalau bisa Tuhan, anakku sembuhkan Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan, hutangku Tuhan, lunas hari ini juga Tuhan. Kita berdoanya seperti itu. Sampai kita nangis-nangis sama Tuhan, kita berpuasa. Ya, kita berdoa siang dan malam. Kita berdoa menurut kehendak kita. Menurut keinginan kita. Menurut harapan kita. Ya. Maunya kita ngatur Tuhan. Maunya Tuhan itu ikutin doa kita. Pokoknya aku doa gini Tuhan kabulkan ya. Tapi ketika Tuhan gak jawab seperti itu. Tuhan jawab di luar itu. Tuhan gak jawab keinginan kita. Yang terjadi tidak seperti harapan kita. Apa yang terjadi? Kita gak terima, betul? Biasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita gak terima. Urutannya gini, kita gak terima dengan apa yang terjadi. Ya, kita gak terima. Lalu kita kecewa. Kita kecewa dengan Tuhan. Setelah itu kita curiga sama Tuhan. Curiga. Ini Tuhan itu beneran ada gak sih? Ini Tuhan itu beneran sayang sama aku gak sih? Ini Tuhan itu beneran sanggup gak sih? Kuasanya itu benar-benar dahsyat gak sih? Udah mulai curiga sama Tuhan. Lalu yang terakhir kita menuduh Tuhan. Tuhan, engkau jahat Tuhan. Tuhan, engkau gak peduli lagi sama aku Tuhan. Ya, kita mulai main tuduh sama Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Kita mulai tinggalkan Tuhan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, urutannya biasanya seperti itu. Kalau apa yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan doa kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Saya mengalami pada waktu papi saya ini sakit. Kita sekeluarga berdoa, saya juga berdoa. Saya ucapkan firman, saya percaya Tuhan, kami akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Papi saya akan hidup, papi saya akan dipulihkan, akan sembuh, akan melayani Tuhan. Saya katakan itu, semua kata-kata iman saya keluarkan. Semua apa firman janji Tuhan saya baca, saya ucapkan. Saya berdoa kepada Tuhan, kami semua berdoa minta belas kasihan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan jawab tidak. Tuhan katakan tidak. Tuhan ambil papi saya. Pada waktu itu kita ini merasa kayak mengapa Tuhan, mengapa? Ada dalam hati, ini saya terus terang ya dengan Bapak Ibu Saudara ya, nggak ada yang tahu hati saya, tapi saya merasa pada waktu itu kenapa Tuhan ya, sayang banget Tuhan, kenapa harus diambil? Tapi saya masih gagah Bapak Ibu Saudara ya, masih sanggup untuk melayani dengan luar biasa, tapi Tuhan ambil. Ya. Tidak sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan doa saya. Pada waktu anak saya sakit, anak saya yang ketiga sakit. Dokter memvonis dia ada tumor ganas di tiroid sebelah kanan. Sekarang tiroidnya sudah diambil, yang sebelah kanan dia hanya punya satu tiroid. Selama 3 tahun saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan supaya enggak operasi. Jangan sampai operasi Tuhan. Ya. Selain biayanya mahal, saya juga enggak mau karena ada di depan sini ya. Anak saya cewek, jadi saya takut ada bekasnya. Saya berdoa kepada Tuhan, kami minta kepada Tuhan, suami saya dan saya berdoa. Anak saya yang sakit itu juga berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia sempat bilang sama saya, ngomong gini, mengapa aku yang sakit, dia katakan gitu. Saya katakan, mama enggak tahu jawabannya, kamu tanya sama Tuhan sendiri. Gitu. Ya. Dia dapat ayat dari Tuhan pada waktu dia berdoa dan dia mulai menerima apa yang dia alami. Dan singkat cerita, walaupun harus melewati operasi, harus melewati hal yang tidak kami harapkan. Tapi kami melihat penyertaan Tuhan. Kami melihat jalan Tuhan. Kami lihat penyediaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Sekalipun tidak sesuai dengan yang saya doakan. Tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi Tuhan itu menyertai. Ya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar punya hati yang besar. Hati yang besar, hati yang lapang. Bisa menerima keputusan Tuhan, setuju dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau berkehendak yang lain di luar apa yang kita inginkan, itu terserah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan tidak perlu rundingan dengan kita. Aku akan buat seperti ini dalam hidupmu. Gimana, kamu setuju enggak? Tuhan enggak perlu rundingan seperti itu. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berdaulat. Amin. Dia Tuhan yang berdaulat. Ya. Jadi kenapa kita kecewa? Kenapa kita enggak terima? Kenapa kita curiga dengan Tuhan? Karena kita kepengennya keinginan kita yang dipenuhi. Kita kepengennya kita ngatur Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai manusia kita itu merasa bahwa apa yang kita doakan itu harus dituruti sama Tuhan. Dan kita merasa Tuhan sudah tidak mengasihi aku lagi. Bapak Ibu Saudara, kasihnya Tuhan itu enggak pernah berubah. Berapa banyak yang setuju dengan saya, katakan amin. Ya, kasihnya Tuhan itu enggak pernah berubah. Saya lihat dari masa ke masa kasihnya Tuhan enggak pernah berubah. Tapi apa? Caranya yang berubah. Caranya yang berubah. Saya punya anak, saya sayang dengan anak saya. Waktu kecil saya gendong dia. Saya kasih makan, saya suapin dia. Enggak saya suruh makan sendiri ya, saya suapin dia. Saya gendong dia, saya sekolahin dia, saya biayain dia. Ya. Tapi sekarang dia udah besar. Anak saya yang besar udah kerja. Saya biarin dia kerja ikut orang. Pada waktu dia kerja ikut orang, dia itu sempat mengeluh dengan saya, dia nangis dengan saya. Enggak enak karena bosnya galak. Saya biarin dia. Saya juga enggak tega sebenarnya. Tapi saya biarin dia. Apakah saya enggak sayang dengan anak saya? Saya sayang dengan dia. Tapi caranya beda. Kalau dulu kecil saya gendong, saya manjain dia. Tapi sekarang saya biarin dia. Ya, bukannya saya enggak sayang, tapi saya sayang dengan dia. Cuman caranya beda Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tuh sayang dengan kita semua, amin. Kalau ada masalah, kita harus lewatin padang gurun. Bukan berarti Tuhan enggak sayang, tapi Tuhan itu mau mendewasakan setiap kita. Tuhan mau dewasakan kita, Tuhan mau bawa kita untuk kita itu naik level. Kita ini semakin dewasa, masalah demi masalah itu juga berkat. Padang gurun itu juga berkat. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia, supaya kita bisa lebih paham ya siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu bekerja. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, belajar menerima. Kita lihat Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita belajar menyadari ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan itu punya gambaran besar di dalam hidup kita. Kalau kita hanya lihat sepotong saja. Karena itu Tuhan berkata rancangan dan jalanku itu jauh melebihi dari rancanganmu, dari jalanmu, dari semua apa yang engkau inginkan, harapanmu. Karena itu biarlah Tuhan itu yang akan pegang kendali di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Mari kita mau belajar, ada dua yang kita mau pelajari, yaitu kesalahan dari bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel ini dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Mereka begitu bersuka cita, mereka menari-nari, mereka menyanyi-nyanyi, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bawa mereka ke padang gurun, Tuhan punya maksud untuk memproses mereka. Ketika mereka hadapi laut merah di depan mereka, di belakang mereka itu tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka. Pada waktu itu hati mereka enggak siap. Bagaimana ini? Di depan laut, di belakang tentara. Mereka marah dengan Musa.
mereka mulai mengomel, mereka mengeluh, menggerutu, mereka berkata kepada Musa, Musa, kuburan di Mesir itu kurang ta, kami ini harus mati di sini. Mereka marah dengan Musa. Akhirnya Tuhan buka, laut terbuka. Nah, mereka kembali bersuka cita, mereka lewat laut. Dan apa yang terjadi? Mereka lagi jalan di padang gurun, mereka kelaparan. Mereka ngomel lagi. Di Mesir itu banyak makanan, kami gak kelaparan seperti ini. Ya. Lalu mereka kehausan, mereka ngomel lagi. Mereka kepanasan, ngomel lagi. Kedinginan, ngomel juga. Kalau saya jadi Tuhan, bingung juga ini ya menghadapi Israel. Sudah berkali-kali Israel ini mendapatkan kasih setia Tuhan. Berkali-kali mendapatkan jalan Tuhan. Tetapi mereka belum menyadari, belum paham. Belum paham ya bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka dari begitu banyak orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Hanya 2 orang. 2 orang saja Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lainnya kemana? Yang lainnya mati di padang gurun. Ya cukup mengerikan Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya kita belajar dari teladan yang benar. Teladan yang salah tadi bangsa Israel, teladan yang benar itu adalah Ayub. Ayub ketika dia menderita, dia adalah orang yang saleh di zamannya. Dikatakan Ayub tidak pernah berbuat yang tidak benar, dia berbuat yang saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayub harus mengalami anaknya mati semua. Harta bendanya habis. Teman-temannya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia. Sakit yang parah harus dialami oleh Ayub. Pada waktu istrinya itu melihat kondisi Ayub. Istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu itu. Mati engkau. Nah, Ayub ini berkata kepada istrinya. Ya, masakan kita ini mau terima yang baik saja dari Tuhan. Tapi kita nggak mau terima yang buruk dari Tuhan. Ya, Ayub katakan seperti itu kepada istrinya. Dan pada waktu anaknya meninggal, hartanya habis, Ayub berkata gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari mulutnya Ayub keluar satu ucapan syukur kepada Tuhan. Dia naikkan korban syukur. Kenapa? Karena hati Ayub bisa menerima kenyataan bahwa dia ini sakit dan dia kehilangan. Ya. Ini adalah keputusan Tuhan yang dia terima dengan hati yang lapang. Dia terima dengan hati yang besar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hati yang seperti hatinya Ayub ini yang menyukakan hati Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan berlama-lama untuk memulihkan. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya. Ada seorang misionaris ya yang bernama David Flood. David Flood ini ceritanya dia itu diutus pergi ke Afrika bersama istrinya dan anaknya. Dia pergi ke sana bersama sepasang lagi temannya. Dan ketika itu mereka ada di tengah hutan, mereka tinggal di situ. Dan setiap hari itu ada satu anak yang datang untuk mendengarkan cerita dari David Flood ini dan istrinya. Hanya satu anak saja yang datang untuk mereka ini menyampaikan kabar baik. Pada waktu itu istrinya hamil anak yang kedua dan istrinya itu sakit. Melahirkan dan ketika melahirkan istrinya itu meninggal. Pada waktu istrinya meninggal, David Flood itu enggak terima dengan kondisi ini. Dia kecewa. Tuhan yang utus, kenapa Tuhan enggak urus semuanya? Lalu dia kecewa dengan Tuhan dan dia serahkan anaknya yang kedua itu kepada temannya yang satunya, sepasang yang lainnya. Dia pulang ke negaranya bersama anaknya yang besar. Dan dia tidak pernah melayani Tuhan lagi. Dia enggak pernah jadi misionaris lagi. Ketika anaknya yang kedua ini besar, dewasa, menikah dengan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini punya sebuah kayak majalah gitu ya, pekerjaannya. Lalu mewawancarai seorang Afrika. Nah, ketika diwawancarai seorang pendeta Afrika itu yang sudah mempunyai 600 jemaat ya, kira-kira 600 jemaat di Afrika.
Hamba Tuhan itu berkata gini, saya bisa bertobat, saya bisa kenal Tuhan Yesus. Karena ada sepasang suami istri yang selalu menceritakan kasih Tuhan ketika saya masih kecil. Sepasang suami istri itu bernama David Flood. Wah, anak dari David Flood itu kaget mendengar wawancara itu. Lalu dia singkat cerita dia terbang untuk menemui ayahnya. Dia ceritakan kepada ayahnya. Apa yang sudah ayah tabur, apa yang sudah ayah kerjakan. Satu anak itu berhasil menjadi hamba Tuhan. Dan dia memenangkan 600 jiwa di Afrika. Pada waktu David Flood mendengar kisah ini, dia menangis Bapak Ibu Saudara. Dia menangis dalam keadaan dia sudah tua, ya dia kecewa, dia menangis. Dan apa yang terjadi? Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dan setelah itu Tuhan panggil dia. Untung masih sempat bertobat Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah nggak ada waktu lagi bertobat, maka semua yang dia kerjakan akan menjadi sia-sia. Semua yang dia kerjakan di dalam dia itu dulu melayani, berkorban, semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk bertobat sebelum dia dipanggil Tuhan. Ya, bagaimana kondisi kita hari-hari ini? Bagaimana hati kita hari-hari ini? Apakah kita bisa menerima semua yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bisa terima? Apakah kita ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Sekalipun kita belum melihat jalannya. Sekalipun kita belum melihat sungainya. Tapi kita mau punya hati yang bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, di tengah-tengah padang gurun, mari kita mau katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya untuk mengucap syukur. Kita naikkan korban syukur kepada Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hati yang benar. Yang pertama tadi hati yang besar, sekarang kita mau miliki hati yang benar. Hati yang benar, apa artinya? Hati yang benar adalah hati yang tulus dan murni mengasihi Tuhan tanpa pamrih, tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan, tanpa topeng. Kita mengasihi Dia dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan. Kebenaran itu berasal dari kata aletheia. Aletheia itu artinya kejujuran dan keterbukaan. What cannot be hidden, artinya sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Jadi ketulusan, kemurnian itu lawan dari kemunafikan. Tidak bisa disembunyikan, tidak pakai topeng. Di dalam mengikut Tuhan itu kita tidak ada kepalsuan, tidak ada pura-pura. Kalau di gereja, wah kita itu seperti orang yang cinta Tuhan. Tapi kalau di rumah atau menghadapi masalah, baru sedikit aja masalah, ya kita udah marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, kita uring-uringan dengan Tuhan. Yang benar Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar memiliki hati yang tulus, murni, mengasihi Tuhan. Amin. Bukan mencari berkatnya. Kalau ikut Tuhan bukan supaya ingin diberkati. Ikut Tuhan karena kita sudah diberkati. Amin. Kita sudah rasakan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan berikan segala-galanya di dalam hidup kita. Kalau ikut Tuhan, kenapa? Karena Tuhan sudah beri banyak buat kita. Tuhan sudah berikan kemurahan di dalam hidup kita. Karena itu aku mau cintai Tuhan, aku mau kasih Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Sekalipun Tuhan belum berkati aku, sekalipun Tuhan belum menjawab doaku, sekalipun yang diberikan, yang terjadi itu tidak seperti kenyataan, aku mau tetap cinta Tuhan. Ya, itu hati yang tulus dan murni. Mari kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Tuhan melihat hati. Ya, saya ingatkan lagi, Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati, maka jaga hatimu dengan baik-baik, jaga hatimu dengan hati-hati. Penting sekali Bapak Ibu Saudara,
Karena Tuhan itu melihat hati. Hati manusia itu gampang sekali berubah, gampang sekali dipengaruhi. Hati manusia itu bisa berubah jadi licik. Kalau dia ingin sesuatu, kalau kita ingin sesuatu, kita itu bisa merekayasa, kita itu bisa penuh dengan tipu muslihat supaya kita itu inginkan itu, mencapai itu. Nah, itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, penyakit hati, hatinya licik. Nah, seringkali kita udah bertobat, besok kumat lagi. Kenapa? Kita nggak jaga hati. Sumbernya itu dari hati. Kalau hati kita ini gampang dimasuki, ya, gampang dipengaruhi dengan kondisi, dengan keadaan, dengan semua yang kita dengar, kita lihat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat Yeremia 17 ayat 10. Dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Tuhan yang selidiki hati. Kalau masalah berkat itu mudah bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah proses hati kita. Dia ingin proses sikap hatimu ketika kita ini ada di musim yang baru. Sebelum kita ini dikasih Tuhan berkat. Sebelum Tuhan ini sudah, saya bayangkan Tuhan itu sudah siapkan banyak berkat buat kita. Tapi Tuhan itu mau lihat hati kita dulu. Tuhan mau proses hati kita dulu ya. Tuhan selidiki hati kita, Tuhan uji kita. Apakah hati kita ini benar-benar tulus dan murni mengasihi Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kepalsuan. Nathanael adalah seorang murid Tuhan ya, dia nama lainnya adalah Bartolomeus. Saya baca kisahnya Nathanael ini. Nathanael adalah seorang yang dipuji Tuhan. Tuhan berkata tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pada waktu itu Filipus, salah satu teman Nathanael itu berkata, kita udah lihat dia, Yesus dari Nazaret, anak dari Yusuf, yang dikatakan Musa dan para nabi. Ya. Lalu Nathanael itu berkata seperti ini, dari Nazaret? Mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret? Dia berkata seperti itu, ya tanpa tedeng aleng-aleng dia berkata seperti itu. Filipus bilang, ayo lihat saja, kita temui dia. Pada waktu itu, walaupun dia mengeluarkan pernyataan yang kurang percaya, yang nggak percaya, tapi dia ikut Filipus dan dia ketemu sama Yesus. Ketika Yesus melihat Nathanael, Yesus berkata, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Nathanael bertanya kepada Tuhan, bagaimana engkau bisa berkata seperti itu? Engkau kan belum kenal aku. Yesus berkata, sebelum Filipus membawa engkau kemari, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Nathanael kaget, loh benar juga ya, aku suka duduk di bawah pohon ara. Nathanael ini suka menyelidiki kitab di bawah pohon ara, dia duduk di sana. Ya. Pada waktu Nathanael dengar perkataan Yesus itu, dia langsung berkata, ya Rabi, engkau adalah Tuhan dan Raja orang Israel. Lalu apa jawab Tuhan? Kita lihat. Dalam Yohanes 1 ayat 50 sampai 51 dikatakan gini. Yesus menjawab Nathanael, katanya, karena aku berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, perkenanan Tuhan untuk Nathanael. Tuhan itu terkesan dengan kepolosannya, Tuhan terkesan dengan kemurnian hati dari Nathanael. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat sampai kedalaman hatinya. Tuhan tahu bahwa Nathanael ini begitu polosnya,
dia mudah percaya kepada Tuhan. Tuhan baru berkata, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu dia berkata, ya Tuhan, engkau adalah Tuhan dan Raja. Dan Tuhan berkata, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Bahkan engkau akan melihat malaikat Tuhan turun naik. Tuhan enggak pernah berkata kepada murid-murid yang lain, hanya kepada Nathanael. Ya. Perkenanan Tuhan terjadi ketika Tuhan mendapati hati yang murni, hati yang tulus. Itu ada di dalam kehidupan Nathanael. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar punya hati yang seperti itu. Kita lihat ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, enggak usah cari yang lain. Ya, saya katakan tidak usah mengejar yang bisa datang sendiri. Kalau berkat itu pasti, berkat itu akan datang dan menjadi bagianmu. Ketika engkau menemukan Tuhan, ketika engkau mengejar Tuhan, ketika engkau tulus mengasihi Tuhan, murni mengasihi Tuhan, maka berkat itu akan datang sendiri di dalam kehidupanmu. Amin. Enggak perlu dikejar sampai mati-matian. Ya, kita bekerja luar biasa, bukan berarti saya katakan tidak boleh bekerja, tidak. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di atas semuanya yang terutama adalah cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada waktunya nanti, Tuhan itu sudah bawa berkat buat kita. Pada waktu Tuhan lihat hati kita ini siap untuk terima berkat, kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan berikan berkat itu. Turunkan berkat itu buat setiap kita. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau kasihi ya, kasihi Tuhan. Walaupun Tuhan belum buka jalan, walaupun Tuhan belum berikan itu di dalam kehidupan kita, sungai-sungai dalam kehidupan kita, tapi kita mau punya hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus ya. Saya katakan bahwa berkat itu hanya titipan. Semua yang kita punya, berkat materi itu hanya titipan dari Tuhan. Ya. Saya ingat pada waktu GBI Rembang itu membangun gedung yang baru ya. Pada waktu itu saya ingat Tante Esther yang berkhotbah di GBI Rembang menantang kepada setiap jemaat untuk memberi. Karena gereja butuh 300 juta untuk membangun. Karena yang 300 itu sudah dijadikan DP. Ya, 600, 300 itu sudah lunas Bapak Ibu Saudara. Yang 300 ini harus dilunasi dalam waktu 6 bulan. Firman-Nya pada waktu itu menantang setiap kita untuk memberi. Dan pada waktu ditantang seperti itu, saya dengan suami saya ini enggak bisa berhenti nangis ya. Kita nangis terus. Kami berdua enggak tahu apa yang harus kami beri gitu. Karena pada waktu itu memang kami belum diberkati seperti sekarang, jadi kami itu enggak punya, ya rasanya apa yang bisa kami beri. Disuruh nulis ya, kalau zaman sekarang ada QRIS ya, itu disuruh nulis janji iman di kertas. Saya ambil kertas, saya tanya sama suami saya, kita harus nulis apa gitu ya. Terus dia berkata gini, kita kasih selama 6 bulan gaji. Pada waktu itu suami saya digaji sama papi saya ya untuk kerja. Gaji selama 6 bulan itu berikan semua. Saya nulis di situ, saya berikan ya. Selama 6 bulan itu kita enggak terima gaji. Jadi kita hidup ambil dari uang tabungan kita yang sedikit kita ambil itu ya. Untuk kita buat menghidupi satu anak. Anak saya masih kecil pada waktu itu. Kami enggak punya pikiran, nanti Tuhan akan balas, Tuhan akan berikan berlipat kali ganda. Tidak. Cuman karena dilawat Tuhan saja, karena disuruh Tuhan, dan kami berikan itu dengan hati yang tulus. Dan Tuhan enggak pernah berhutang Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan enggak pernah berhutang. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau diceritakan luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Dan ketika gereja sudah jadi,
ada satu lagi yang Tuhan itu minta dari kami. Ketika saya dan suami saya ini lagi pergi ke Batu, kami itu ada di sebuah gereja kecil. Kami lagi memuji Tuhan, ada praise and worship. Dan tiba-tiba suami saya tuh duduk, dia nangis. Terus saya tanya, ya, saya juga merasakan Tuhan tuh melawat gitu. Terus dia bilang gini, aku disuruh Tuhan belikan sepeda motor buat gereja gitu ya. Pada waktu itu full timer cuma satu. Saya juga ikut nangis, jadi kenapa? Saya ingat dengan kebutuhan saya. Saya ingat dengan semua, kami tidak punya uang banyak pada waktu itu. Saya mau minta papi saya nggak mungkin karena saya udah nikah. Ya, malu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pada waktu itu kami hanya menangis dan kami berkata, iya. Dan kami berikan, kami ambil dari uang tabungan kami berikan itu untuk gereja. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada dalam pikiran kami, dalam hati kami, wah nanti Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Tuhan akan pasti berikan berlipat kali ganda. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kami berikan itu ya dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami berikan itu dari kekurangan dan semuanya itu untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang selalu buka jalan, Tuhan yang selalu berikan jalan. Walaupun kita ada di padang gurun, jalannya itu tetap ada Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada jalan, tiba-tiba ada sungai. Ada keajaiban Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan itu mengasihi. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindukan Bapak Ibu Saudara juga alami hal yang seperti ini. Hal yang luar biasa, alami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu suka. Tuhan itu akan berikan pengalaman-pengalaman pribadi kepada kita. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mau punya hati yang besar. Kita mau punya hati yang benar. Amin. Ya, hari ini saya tidak menyampaikan firman tentang berkat, tentang janji, tentang mukjizat. Tapi hari ini saya rindu untuk setiap kita punya persiapan hati ya, persiapan hati. Karena berkat itu sesuatu yang pasti akan kita terima. Tetapi yang penting bagian kita adalah kita persiapkan hati kita. Bagaimana kondisi hatimu pada waktu engkau melewati padang gurun di dalam kehidupanmu. Haleluya. Saya undang pemain musik, WL Singers. Mari kita mau bangkit berdiri.